Headbanger. Welcome back to my channel. Kalau cewek, kenapa kalau naik mobil harus kayak gini ya? Hai everyone, welcome back to my channel. Salam otomotif. Yang aku bilang ini ada mirrornya ya nih, jadi kalau misalkan orang lihat dari luar kayak mirror gitu. Hai, saya Putri Angsari. Kali ini saya akan mereview Suzuki Karimun Estilo 2010. Salam otomotif, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku lagi ada di dalam Suzuki Karimun Estilo 2010. Nah, bagi yang kalian penasaran, apa sih interior dan eksterior yang aku dapat di harga di bawah 60 juta. Dan nanti aku akan ajak kalian untuk touring ya, keliling-keliling. Kira-kira apa aja yang akan aku rombak di video berikutnya. Untuk sementara ini aku akan mereview mobil yang aku dapat. Tepatnya aku dapat dari OLX. Dan mobil ini juga bukan mobil jual beli, jadi aku beruntung banget karena pajaknya pun cuma 1.800.000-an dan juga bulan November, jadi aku nggak perlu bayar pajak di waktu dekat. Nah, jadi ini dia interiornya. Nah, kalau ini cocok banget untuk mobil perempuan ya, karena ya, biasanya kan perempuan susah banget parkir ya. Dan ini mobilnya cocok banget, dan memang ini kecil ya bentuknya. Kalau bisa dilihat ini aja nggak sampai dari 5 jariku ya. Jadi ya paling 4 jari jedahnya. Jadi memang mobil ini minimalis banget, didesain untuk biasanya ibu-ibu muda yang mau jemput anak nggak bisa parkir, itu cocok banget ya mobil ini. Dan kendala yang aku alamin di mobil ini, mesinnya tuh bener-bener nggak ada kendala sama sekali ya. Tapi mungkin sekitar bodi dalam, kayak misalkan ini ya, ini tuh separuh kayak copot gitu loh, kayak patah. Jadinya aku harus kasih isolasi untuk bisa angkat ketika ini auto lock sendiri. Terus di sisi ini ya, jadi nah ini udah lodok, ini nggak bisa dipakai untuk lampu. Nah, akhirnya aku diakalin sama orangnya ini lampunya. Nah, kayak gini. Terus ini juga lampu jauh. Jadi disetel di sini. Tapi ini untuk rating kanan dan rating kiri masih oke. Dan juga ini untuk audionya ini harus diganti karena udah rusak dan ini nggak ada kabel jacknya. Jadi aku nggak bisa nyolokin di HP ku. Dan ini rusaknya ini sebenarnya apa ya? Kalau misalkan volumenya itu dia terlalu keras, nggak bisa dikecilin. Nah, ini nanti aku mau ganti dan mau aku kasih sensor parkir. Jadi ada tuh kan, ini kan juga udah termasuk kameranya. Terus di sini ada cup holder tapi udah rusak, ini nggak bisa dipakai ini. Nah, ini terlalu sempit. Di sini juga ada uang koin, tempat uang koin. Dan untuk ini juga ada uang koinnya di sini. Cukup nyaman sih, cukup nyaman. Cuman memang ini jaraknya deket banget. Ini ada handrem. Terus ini koplingnya ya, personalingnya. Ini nggak tahu ya, bawaan dari sananya udah pasti bukan seperti ini ya. Ini kayak dibikin sama orangnya gitu, dan ini keras banget, keras. Terus juga kopling sama remnya juga keras ya. Jadi sebenarnya memang Suzuki itu kan pertama kali dia membuat mobil pickup ya. Jadi kenapa makanya kalau Suzuki itu produknya keras-keras ya, mulai dari personalingnya, terus mulai dari tarikannya. Cuman
kalau ini sepertinya di-setel sama pemilik lamanya, karena kalau misalkan aku nginjek kopling terus gigi satu aku injek, aku lepas kopling, aku injek gigi satu, udah tuh nanti koplingnya dilepas aja nggak akan mati, jadi kayak serasa naik mobil matic. Mungkin ini memang di-setel sama pemilik lamanya ya. Jadi mungkin di video berikutnya aku akan ajak kalian ke tempat-tempat aksesoris yang mau aku rombak apa aja, terus ke dealer Suzuki untuk tanya servisnya gitu. Dan di sini udah ada karpet dashboardnya ya, alhamdulillah lah dapat pink karena aku suka pink. Kalau untuk kacanya ini belum diapa-apain, nanti mungkin aku mau tambah untuk kaca filmnya. Kalau untuk kaca yang sampai belakang pun itu udah dikasih dia pakai kaca film mirror gitu, jadi dari sini nggak kelihatan, tapi kalau orang lihat dari luar kelihatan kayak dia ngaca gitu. Dan enaknya mobil ini ya, mobil ini tuh bener-bener gesit ya, irit banget, gesit, terus nggak gampang rusak ya. Mesin semua normal, aku percaya banget Suzuki ini mesinnya bandel banget. Terus apa ya, AC juga masih enak ya, AC-nya dingin banget. Ya itu tadi kelebihan yang paling unggul adalah ketika parkir nggak susah lah untuk parkir ya. Jadi kalau mau parkir di gang-gang sempit, kebetulan kemarin ini aku bawa mobil ini ke perkampungan ya, dan ada motor-motor, jadi mobil ini kan ibaratnya kayak satu NMAX sama satu motor Mio lah lebarnya gitu. Jadi aku bisa nih mobilnya, kalau mobil lain nggak bisa. Terus apalagi ya, kalau untuk interiornya aku suka sih, suka banget. Kalau seperti kayak retak-retak lampu lah atau kayak peok sedikit itu wajar ya, body pemakaian. Cuman yang penting kan di sini adalah mesinnya oke banget. Ini sudah dipakai lama ya, udah hampir setahun aku pakai dan nggak rewel sama sekali. Ini recommended banget. Dan ini aku akan kasih tahu list harga dari tahun ke tahun ya, listnya sekitar segini. Nah, dulu OTR-nya barunya itu segini. Nah, dan kenapa aku menyarankan kalian untuk beli Karimun Estilo ini aja daripada beli Wagon R yang baru? Karena Wagon R itu gimana ya, kemarin waktu aku main-main ke dealernya ya, jadi DP-nya tuh 10 juta ya, cicilannya masih 3 jutaan gitu loh. Dan itu 4 tahun atau 5 tahun something like that lah. Dan menurut aku itu mahal banget ya, karena kalau kalian beli mobil, belilah, menurut aku ya, belilah mobil yang second dan itu berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kalian low budget, janganlah budget kalian itu kalian pakai DP mobil baru, mendingan kalian pakai untuk beli mobil bekas, so nggak nyicil. Terus juga kalaupun kalian mau nyicilkan ke leasing ya, carilah leasing seperti, bukan leasing mobil ya bekas ya. Jadi mobil ini mungkin kalau kalian low budget ya, mobil ini kan di bawah 60 juta nih, anggap aja 60 juta ya. Ini aku dapat mobil sekitar 58 juta, karena itu aku nego-nego karena pemiliknya bukan jual beli. Dan aku udah searching, udah survei ke pemilik lain yang punya juga mobil sama, dan dia nggak mau lepas, dia mau lepasnya tuh 63. Dan aku beruntung banget kan dapat mobil ini gitu. Dan kalau misalkan kalian low budget, aku punya trik gimana caranya punya mobil nggak pakai DP dan nggak pakai leasing. Nah, caranya adalah kalian bisa nyicil ke bank-bank kredit usaha gitu ya, bank-bank BUMN kredit usaha, dan itu bunganya rendah banget. Kalian bisa pergunakan uang itu untuk beli mobil secara cash, dan kalian tinggal nyicil deh ke banknya karena bunganya itu ringan banget. Nah, ini solusi juga ya, karena kebetulan aku dulu sempat lama banget kerja di bank ya, jadi aku kasih solusi buat teman-teman yang low budget. Karena kemarin banyak banget yang DM aku ya, aduh aku pengen banget beli mobil ini, cuman aku budgetnya nggak cukup, kira-kira leasing mana ya? Nah, kalau aku tidak menyarankan leasing, karena leasing itu bunganya itu berlipat-lipat ganda. Tapi kalau kalian beli mobil bekas seperti apa namanya,
mobil yang di atas 100 juta bekas kayak Fortuner atau apa dan lain sebagainya ya nggak bisa pakai cara yang aku sebutkan tadi ya, karena ini untuk mobil yang di bawah 100 juta gitu. Terus kalau ini dari awal aku beli memang aku belum pernah servis, belum pernah ke Suzuki servis ya, karena nggak sempat juga. Dan enaknya itu alhamdulillah banget mobil ini seakan-akan atapnya tuh tebel gitu loh. Jadi kalau misalkan kan mobil ini memang aku parkir di luar ya, kepanasan, kehujanan, dan ketika aku masuk nih panas-panas ya, aku masuk serasa kayak naik mobil Avanza aku yang dulu 2013 loh. Jadi begitu masuk ya nggak engap, nggak panas gitu. Paling cuman kita perlu starter, keluarin udara sedikit, udah deh aman gitu. Jadi enak banget, recommended banget. Sebelumnya maaf ya sama jerawatku ini ganggu banget. Aku ngomongnya gini aja kali ya. Nah, jadi aku kasih tahu simulasi ya, kalau misalkan naik mobil ini bensinnya beli berapa, terus perjalanannya berapa kilo. Nah, ini aku kasih simulasinya. Nah, jadi mobil ini irit banget ya, irit banget, dan ini kalian pasti nggak akan nyesel lah. Terus juga karena mobil ini warnanya brown metalik ya, brown metalik. Jadi kalau di mobil Suzuki Carimon itu brown metalik itu hampir mirip seperti silver ya. Nah, kalau yang warna ini memang warnanya awet. Tapi kalau misalkan kalian tanya kuat mana sih mesinnya sama varian, kuat mana sama tipe-tipe Carimon punyanya Suzuki yang lain. Carimon kotak yang 2001, 2005 itu kan harganya itu masih mahal loh. Harganya masih 60 juta loh. Ya, bahkan 60 juta. Padahal itu 2001, 2005 karena memang dia udah 4 silinder, dan mobil ini, mobil Wagon R masih 3 silinder gitu. Dan itu lebih kuat di Carimon kotak. Makanya kenapa sekarang kalau kalian lihat di OLX, Facebook, Carimon kotak itu memang masih ada karena pecintanya itu banyak banget gitu. Irit banget. Cuman memang bodinya memang kurang kekinian gitu ya. Terus kalau untuk Wagon R ya, Wagon R dibanding ini, aku udah pernah naik Wagon R dan rasanya itu sama banget. Cuman yang membedakan kan memang kalau Wagon R ya, apalagi yang tahun baru itu kan AC-nya memang lebih dingin gitu loh. Terus ya untuk naikannya ya sama-sama aja. Ini ya, maaf kalau berantakan ya, sebesar inilah cukup banget buat bepergian. Ada banyak sekali pertanyaan terutama dari kaula muda yang mana dia sangat ingin membeli mobil kecil yang gesit, dan perbandingannya adalah Suzuki Carimon Estilo dengan harga second atau membeli Wagon R terbaru. Dan kenapa saya menyarankan untuk membeli second mobil Carimon Estilo? Karena dari segi bentuk, dari segi kenyamanan, dan dari segi mesin tidak jauh beda dengan Carimon Wagon R terbaru. Dan ini solusi buat kalian yang low budget tapi ingin menikmati mobil gesit dan irit. Ini dia. Nah, ini untuk tampilan belakangnya memang sedikit membulat tapi ada lekukan di bagian agak bawahnya. Dan lampunya juga masih orisinal pabrik. Dan untuk bodinya juga masih kaleng ya, dapat talang air juga. Dan untuk pegangannya juga masih body kaleng. Nah, ini untuk bannya ini di ring 14. Jadi memang mini banget dan velgnya juga masih orisinal pabrik. Nah, ini untuk tampilan interiornya. Jadi aku suka banget karena di sini bodinya perpaduan antara krem dan coklat, dan kalau bisa dilihat ini sangat masih bagus sekali ya. Terus ini juga ada AC-nya juga masih kayak jadul gitu. Ini ada cup holder. Terus ini ada tempat koin, dan untuk kursinya juga masih ori pabrik. Dan ada laci besar, cukup besar untuk menyimpan sesuatu.
Setirnya ini miring, ini padahal bannya lurus. Jadi ya. Mungkin ini aku nanti akan mau aku benerin servis di juga. service center di Setirnya miring, video cuman ya it's berikutnya. okay lah, nggak seberapa. Untuk notifikasinya juga masih gimana? aman semua. Terus spionnya, Ada ini kacanya lampunya nggak juga. berfungsi, Di sini tapi ada menurut aku nggak lampu seberapa dalam, penting. cuman belum berfungsi ya, udah rusak. Ya Nah, ini seperti untuk inilah tampilan dari dalamnya. kendaraan di dalamnya interior dari Caremont Estilo 2010. Nah, ini untuk bangku penumpang ya. Jadi untuk tinggi 168, maaf ini modelnya agak alay. Ini untuk tinggi 168 cm memang ngepres banget. Ini nggak sampai 5 jari full. Jadi sekitar 4 jariku aja. Dan ini juga agak nggak nyaman ya karena mepet banget. Tapi kalau kalian tingginya yang di bawah 168 mungkin nyaman-nyaman aja. Tapi hanya cukup untuk 2 penumpang saja di kursi penumpang belakang. Ini aku dapat yang kilometernya 98 ribuan, jadi ini cukup bagus ya, karena untuk tahun 2010 ini memang kayak nggak seberapa sering dipakai. Terus untuk AC-nya juga seperti ini ya, bisa diatur secara manual. Dan ini rusak ini karena nggak ada kabel jacknya juga, jadi aku mau ganti nggak ada kabel jack. Ini biasanya aku simpan untuk barang-barang yang besar-besar kayak flash disk, dompet gitu. Ini juga ada laci penyimpanannya. Dan di sini udah auto lock ya. Ini juga aku benerin. Mungkin kalau di tempat aksesoris juga aku mau benerin ini bodinya. Gitu. Dan ini untuk di drivernya sudah bisa ngelock dari kursi depan maupun kursi belakang untuk jendelanya, mirrornya. Tapi ini belum ada sih, belum ada auto locknya, masih di pintunya. Dan ini untuk kursi belakangnya ya, yang tadi aku lihatkan memang masih orisinil pabrik dan nggak ada jahitan yang lepas dan sebagainya. Dan ini untuk narik kursi lipat ke belakang seperti Grand Livina 2008 gitu loh, jadi tarik ke atas, bukan yang ada di bawah samping kursi, bukan gitu. Jadi ya ini cukup manual ya gitu ya, cuman ya cukup nyaman lah untuk digunakan bagi cewek-cewek karena nyaman banget, apalagi dipakai untuk bepergian yang lokasinya tuh nyelempit gang gitu. Terus ini juga atapnya ya, atapnya orisinal juga, atap kayak semi kain bludru gitu ya. Ini juga ada tempat untuk penyimpanan kartu gitu. Dan karena ini mungil, udah pasti kan nggak ada AC untuk di tengah dong. Karena ini memang atapnya juga nggak tinggi-tinggi banget, memang ngepres banget sih. Cuman ya so far oke lah ya. Semoga ini menjadi solusi yang sangat bagus, terutama untuk para wanita, para ibu-ibu muda yang ingin mencari mobil yang gesit, irit, kecil, dan ramah di parkiran. Jangan lupa juga follow akun Instagram aku @putri_ansari_ dan juga akun TikTok Putri Ansari. Oke, thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye-bye.